Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan rangkaian jaringan yang terdiri dari organ-organ berfungsi untuk mencerna segala makanan yang dimakan oleh manusia. Pencernaan manusia melalui dua proses, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, proses mencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi bubur. Secara kimiawi, proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Untuk dapat mengolah berbagai macam senyawa tersebut, sistem pencernaan kita terdiri dari berbagai macam organ yang fungsinya melakukan penguraian mekanik dan kimiawi tadi. Di antaranya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Di dalam mulut ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Saat menelan makanan, secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Yang ketiga, lambung atau ventriculus. Makanan yang sudah cukup hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut kim dan menuju lambung. Berbicara tentang lambung, kamu pasti sering mendengar yang namanya asam lambung. Makanan akan dicerna secara kimiawi jadi bentuk yang lebih sederhana. Yang keempat, usus halus atau intestinum. Walaupun sangat jago menghancurkan zat-zat makanan, lambung tidak bisa menyerap zat-zat tersebut. Disinilah peran usus halus yang siap untuk menyerap makanan-makanan tersebut agar siap dipakai di sel-sel tubuh. Usus halus terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus absorpsi atau ileum. Usus 12 jari atau duodenum melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Usus kosong atau jejunum, usus tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi. Usus absorpsi atau ileum, usus tempat terjadinya penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Di usus masih terjadi proses pencernaan lanjutan, baik secara mekanik lewat gerakan peristaltis maupun kimiawi dengan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Pada proses pencernaan, usus mendapat bantuan dari hati, kantong empedu, dan pankreas. Yang kelima, usus besar atau kolon. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kolon, rektum, dan anus. Ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter, tapi diameternya 2 kali lebih besar. Dan yang terakhir yaitu anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Itulah proses pencernaan di tubuh kita. Ingat ya, pencernaan ini terjadi di saluran pencernaan kita yang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.